Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang membuat penilaian soal konfigurasi DHCP Relay. Langsung saja kita mulai. Nah, buka aplikasi Cisco Packet Tracer terlebih dahulu dan letakkan perangkatnya. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya seperti ini, menggunakan satu server, 4 switch dan satu router, karena di sini konfigurasinya tidak hanya DHCP Relay, ada juga VTP, VLAN dan trunking, dan juga DHCP-nya. Langsung saja kita save terlebih dahulu. Di sini file save as DHCP, ditaruh di folder khusus ya, atau yang kalian ingat nanti. DHCP Relay soal kita save. Nah, saya sudah save DHCP Relay soal, dan saya juga tadi sudah membuat instruksinya. Nah, enaknya itu sembari kita membuat topologinya sambil mengerjakan, sambil mengetikkan juga instruksi-instruksinya. Nah, instruksinya sudah jadi seperti ini nih. Kalau sudah, saya akan langsung konfigurasi sesuai yang ada di sini tentang instruksinya. Nah, di sini itu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1 dan juga VTP juga sebenarnya ini. Ini konfigurasi VTP server di switch 1, konfigurasi mode terang untuk port yang mengarah ke switch 1, ke switch 2 dan switch 3 dan router 1. Buat VLAN dan atur nama VLAN sesuai yang ada di display switch 0 dan switch 1. Nah, maksudnya itu yang di sini dan di sini. Langsung saja saya mulai. Di sini kita langsung konfigurasi VTP-nya terlebih dahulu. Conft VTP mode server. Kalau nggak salah di switch ini modenya server. Nah ya, ini mode server. VTP domain bebas aja. VTP password 1 2 3 4 5. Terus kita interface range FA0/ ini 1 sampai 3 ya. Port FA01 mengarah ke router 1, FA02 mengarah ke switch 0, dan FA03 mengarah ke switch 1. Interface range FA01 sampai 3, switch mode akses, switch mode terang maksudnya. Exit. Kita buat VLAN di sini ya, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20. Oh, cukup, hanya sampai VLAN 20 saja. Di sini membuatnya itu yang ada di display switch 0 dan switch 1, yaitu VLAN 20 dan 30. Ini ada VLAN 10, nanti saya hapus, saya buat VLAN 30-nya. Exit. No VLAN 10. Do show VLAN brief. Nah, ini VLAN 20 dan VLAN 30 saja. Langsung pindah lagi ke switch 2 ini. Kita enter. Enable conft VTP modenya ini client. VTP password, VTP domain bebas aja. VTP password 1 2 3 4 5. Kita sekarang trunking, interface range FA0/1 sampai 2, switch mode terang. Nah, ini FA01 mengarah ke switch 1 dan FA02 mengarah ke switch 3. Nah, ini mengarah ke switch 3. Ini tadi kita enable conft VTP mode client, VTP domain bebas aja,
VTP password 12345, interface range FA0 tab aja, FA0 slash 1 sampai 2, switch mode terang. Nah, sudah selesai ya. Ini tadi saya ada kesalahan ketik di instruksinya, harusnya ini yang ada di display switch 2 dan 3. Nah, seperti ini. Tadi kita udah konfigurasi VTP dan trunking di switch 2. Sekarang tinggal mengecek nanti ada VLAN 20 dan 30 ada atau tidaknya. Kalau ada, kita langsung masukkan port PC ke dalam VLAN-nya dan konfigurasi port flash. Dan di switch 3 juga sama. Ini saya tambahkan port flash. Nah, langsung coba kita lihat di switch 2 terlebih dahulu. Kita do show VLAN. Ini saya perbesar. Nah, di sini ada VLAN 20 dan VLAN 30. Mendapatkannya secara otomatis dari switch 1 yang ada di sini. Kalau kita di VLAN 2 juga, do show VLAN brief. Nah, ini ada VLAN 20 dan 30. Langsung kita, mumpung di switch 2, langsung saja kita masukkan port PC ke dalam VLAN-nya. Interface range FA0 slash 3 sampai 4, switch mode akses, switch akses VLAN 20 Pak ya. Saya lihat terlebih dahulu. Iya, ini FA03 dan FA04. FA03 sampai 4 masuk VLAN 20, spanning tree port flash, exit. Interface range FA0 slash tadi 3 sampai 4. Ini 3 sampai 4, berarti ini 5 sampai 6. Switch mode akses, switch akses VLAN 30. Port flash, exit. Sudah selesai. Lanjut di switch 2, switch 3. Ini turunkan interface range FA0 slash 3 sampai 4. Karena FA01 sampai 2 sudah dipakai untuk mode terang, sekarang interface range FA03 sampai 4 yang terhubung ke PC. Switch mode akses, switch akses VLAN 20 seperti ini. Ini FA04, ini FA03. Betul ya, switch akses VLAN 20, spanning tree port flash, access interface range FA0 slash 5 sampai 6, switch mode akses, switch akses VLAN 30, spanning tree port flash, exit. Nah, coba saya lihat dulu instruksinya. Di switch 3 udah selesai. Sekarang nanti kita di switch 4 ada ini satu, kita masukkan ke VLAN 10. Nah, kalau di instruksi yang saya buat ini di switch 4 itu buat VLAN, konfigurasi port flash, terus konfigurasi mode terang untuk ke router 1, konfigurasi IP address, default gateway secara manual di server 1, DNS serahkan ke IP server 1. Oke, lanjut di sini conft VLAN 10, name VLAN 10, exit INTFA0 slash 2, switch mode akses, switch akses VLAN 10, spanning tree port flash, exit INTFA0 slash 1, switch mode terang, switch mode terang, exit. Nah, sudah. Ini IP server 1 ini 10.1 seharusnya.
Konfigurasi router on stick di router 1. Konfigurasi router on stick router 1 akan menggunakan IP pertama dari setiap VLAN-nya. Nah, baru nanti konfigurasi DHCP relay itu kita buat di server DHCP-nya, lalu kita kirim ke router, baru habis itu router menyebarkan ke switch yang di sini, baru nanti disebarin lagi ke setiap kliennya. Berarti kita ke router on stick terlebih dahulu. Kita buat yang untuk VLAN 10 terlebih dahulu ya. Conft INTFA 01 no shutdown, INTFA 01.10 encapsulation.1q10 IP address 192.168.10.1 255.255.255.0 exit. Ntar ini ada kesalahan lagi, harus ini 10.2. Oke, 10.2 ini INTFA 00 no shutdown untuk mengaktifkan portnya. Nah, ini mengarah ke switch 1 INTFA 00.10 encapsulation.1q10. Salah, oh ya salah, ini saya exit. Harusnya INTFA 00.20 encapsulation.1q20 IP address 192.168.20.1 255.255.255.0 exit. Nah, ini FA 00.30 encapsulation.1q30 IP address 192.168.30.1 255.255.255.0 exit. Sudah. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasi DHCP relay-nya. Kita ke server 1 terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya di sini. Bagian desktop IP configuration di sini 192.168.10.1. Saya Ctrl A Ctrl C terlebih dahulu. Ini akan dijadikan default gateway-nya. Ini saya ubah 10.2 tab Ctrl V 10.1 tab Ctrl V lagi 10.2. DNS server akan diarahkan ke diri sendiri. Kita ke service DNS, kita on, oh bukan DNS, salah, maaf, ke DHCP. Ini service-nya kita on kan. Server nama pool name-nya yaitu VLAN 20. Kita tab default gateway-nya Ctrl V, ini tinggal kita ubah 20.1. DNS servernya kita arahkan 88 saja. Ini start IP address-nya yaitu 20.2. Ini subnet masknya sudah benar. Nah, sudah, pengaturannya cukup sampai sini. Sekarang kita add. Ini kita ubah lagi nama pool name-nya yaitu VLAN 30. Default gateway-nya 30.1. DNS servernya biarkan 888 dan subnet masknya 30.2. Ini untuk start IP address ya, karena 30.1 itu sudah dipakai oleh router. Ini kita add. Nah, sudah. Kita lanjut di router. Oke, sekarang kita masuk ke interface FA 00.20. Ini FA 00 itu mengarah ke switch 1 dan 20 ini mengarah ke VLAN 20. Kita enter. Sekarang kita IP helper address. Nah, ini saya perbesar terlebih dahulu saja. IP helper address 192.168.20. Bukan 20, tetapi 10.2. IP-nya si server 1 ini 10.2. Enter, exit. Sekarang masuk lagi ke INTFA 00.30. IP helper address 10.2. Enter, exit. Nah, tunggu sebentar. Saya refresh terlebih dahulu.
sini kita masuk ke PC. Coba kita tes DHCP apakah dia mendapatkan IP secara otomatis atau tidak. Oh, dia failed. Sebentar. Coba ini saya masuk ke servernya terlebih dahulu. Kita ke DHCP, ini kita hapus semua. Ini kita remove lagi, kita bikin ulang. Misal full name-nya yaitu VLAN 10, tab default gateway-nya itu 192.168.20.1. Oh, ini maaf, harusnya VLAN 20. DNS servernya arahkan ke server 1 yaitu 192.168.10.2. Ini 10.2. Ya betul. Sebentar. Iya 10.2. Kita observasi lagi. Ini start IP addressnya 192.168.20.2 ya. Subnet masknya 255.255.0. Ini kita add ya. Ini kita add invalid. Oke. Sebentar. VLAN 20 full name-nya benar, udah benar semua ini harusnya. Enter a valid number of user. Valid range is 192.168.20.2. Oke. Di sini berarti di sini kita tambahkan saja 255 misalnya. Kita add. Nah, berhasil. Kita ubah lagi VLAN 30.1. Ini 10.2 biarkan, ini 30.2 kita add. Nah, coba kita pancing lagi di sini. Kita masuk ke INTFA00.20. Enter. IP helper addressnya 10.2. Kita masuk ke INTFA 030. IP helper address 10.2. Exit. Tunggu sebentar. Di sini berarti coba misal kita tes di sini apakah dia dapat atau gagal lagi. Oh, dia dapat nih 12.2. Dapat ya DHCP, berarti coba kita ke PC 4 lagi. Nah, ini dapat. Dia juga dapat di sini. Di VLAN 20 semua PC sudah dapat DHCP ya. Ke VLAN 30. Dapat juga dia. Ini kita langsung lanjut saja, kita percepat. Ini sudah dapat DHCP semua. Nah, berarti di instruksinya juga sampai DHCP relay. Nah, mungkin kita langsung lanjut bikin soalnya. Kita aktifkan activity wizardnya terlebih dahulu. Kita pilih yes. Ini kita full screen kan. Lalu kita ke instruction. Nah, di sini kita copy teksnya, ini teks yang di sini, Ctrl A, Ctrl C. Nah, kalau saya copy seperti ini, hasilnya nanti tidak akan bagus di previewnya, jelek ya, kurang rapi. Kita Ctrl A, kita delete. Nah, maka dari itu kita buka Google Chrome, kita ketikkan word to html.net. Nah, di sini perubahan dari teks biasa menjadi ke HTML. Di sini Ctrl V. Yang saya copy bukan teks ininya lagi, tetapi teks HTML-nya. Kita klik terlebih dahulu di sini, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, preview as HTML. Nah, ini lebih rapi. Sekarang ke Answer Network, ke setting, ke countdown, pilih countdown ini, lalu
kita naikkan jadi 1 jam untuk pengerjaannya, misalkan 1 jam. Lalu ke assessment tree. Nah, di sini kita penilaian network. Nah, yang kita nilai itu PC tidak usah kita nilai, soalnya dia mendapat DHCP, takutnya berubah-ubah dan tidak sesuai juga nanti. Kita ke router 1, kita cari DHCP server. Oh iya, router 1 hanya konfigurasinya yaitu port saja. Di bagian port yaitu router on stick, di port FA00.10. Ini kita aktifkan, kita centang IP address dan subnet masknya. Bentar. Coba kita lihat di FA00. Nah, ini subnet masknya 20.1. Kita ke FA00.30, 30.1 dan 255. Nah, ini fast Ethernet 00.10 ini kan tadi kita salah kan. Ini biarkan saja, tidak ada penilaiannya, soalnya di sini tidak ada IP addressnya juga. Ini yang benar di FA0/1.10 kita lihat. Nah, di sini IP address 10.1 dan subnet mask 255.0. Nah, cukup seperti itu ya. Sebentar, saya coba cari dulu. Oh, ini ada menu helper address. Nah, ini kita centang nih. Ini DHCP relay-nya dinilainya di bagian helper address. Helper addressnya 10.2 benar. Kita ke FA030. Helper address sudah. Sekarang kita ke bagian server 1. Ini kita centang default gateway dan DNS servernya. Lalu kita cek di DHCP server list. DHCP server fast Ethernet 0. Ini di bagian pool. Nah, ini yang kita buat tadi, pool VLAN 20 dan VLAN 30. Kita centang ya, penilaiannya itu default gateway, DNS server, name poolnya, network address dan subnet mask. Di VLAN 30 juga sama, default gateway, DNS server, name VLAN, network address dan start IP address. Bukan start IP address tetapi subnet mask. Sudah. Di server 1 kita ke bagian port FA0, kita centang 10.2 dan subnet mask. Sudah. Ke switch 1 itu cuman trunking dan juga VTP dan membuat VLAN. Nah, ini kita ke bagian port, penilaian trunkingnya terlebih dahulu. INTFA01 dynamic mode 2. Nah, ini dynamic mode 2 ini sama saja dengan trunking, penilaiannya di dynamic mode 2. Ini dynamic mode 2, FA02, FA03 dynamic mode 2 juga. Nah, ini cuman 3 port kalau nggak salah yang terhubung ke router 1, switch 2 dan switch 3. Nah, ini dynamic mode 1 ini bukan ya. Tadi cuma 3 port saja. Terus ke VLAN, kita centang yang VLAN 20 dan VLAN 30. Di VTP kita centang yang VTP domain name bebas aja dan VTP password cukup 2 saja. Di switch 2 juga sedikit sama tapi agak berbeda dia. Kita ke port FA01 itu dynamic mode 2, FA02 dynamic mode 2 juga, FA03 akses VLAN 20. Nah, ini akses VLAN 20 juga. FA04, FA05 akses VLAN 30, FA06 akses VLAN 30 juga, FA07 tidak ada. Lanjut ke VLAN nih, di VLAN kita centang saja yang 20 sampai 30. VTP domain name dan VTP password saja. Ke switch 3
Nah di switch 3 ini sama persis kayaknya, penilaiannya sama di switch 2 tadi. Kita ke bagian port FA01 dynamic mode 2, FA02 dynamic mode 2 juga, FA03 akses VLAN 20, FA04 akses VLAN 20, FA05 akses VLAN 30, FA06 akses VLAN 30, FA07 tidak digunakan portnya. Kita ke bagian VLANs, centang yang 20 sampai 30, VTP, centang yang domain name dan juga VTP password. Sudah. Ke bagian switch 4, kita penilaiannya di bagian port ya. Port ini FA01 yang mengarah ke router 1 berarti dynamic mode 2 soalnya trunking, dan FA02 akses VLAN 10. Hanya 2 port saja yang digunakan kalau nggak salah. Iya betul, 2 port saja soalnya ini di FA03 dia bukan trunking dan juga akses, bukan mode akses juga, berarti langsung ke VLANs dan kita centang VLAN 10. Nah sudah. Kita ke bagian initial network, ke interface, kita import file to initial network terlebih dahulu. Tadi saya save di import file to initial network di dokumen mentahan PKA DHCP relay kosong. Tadi DHCP relay kosong atau soal gitu, lupa tadi. Ini saya open. Nah sudah. Ini interface, activity, edit instruction yang saya centang nih. Saya tidak mencentang check resultnya, saya biarkan ke topologi global, dan di sini kita centang yang use config tab. Sekarang kita ke password, langsung kita save ya. Ini passwordnya bebas. Enable password, save. Kita taruh di dokumen atau folder yang kita ingat nantinya. Soal konfigurasi DHCP relay. Oke, kita save. Oke, kita kembali ke activity wizard lagi. Sekarang kita exit, pilih yes. Nah lalu kita buka file yang kita save tadi yang PKA, kita open. Tadi saya save di mentahan PKA. Nah di sini DHCP relay, ini saya open. Nah seperti ini tampilannya. Coba kita lihat instruksinya. Nah betul ya, instruksinya rapih ya. Tuh. Dan kita lihat penilaiannya di mana saja. Ini check result, ke assessment item. Nah kalau tadi kita centang check resultnya tidak akan muncul seperti ini. Nanti ada tulisan error seperti itu kalau kita centang check resultnya. Nah ini di bagian penilaiannya banyak juga, lumayan. Nah ini kita exit. Nah mungkin cukup sekian video tentang membuat penilaian soal PKA tentang konfigurasi DHCP relay. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin langsung mengerjakan tanpa membuat soal penilaian PKA-nya, bisa dicek di YouTube saya di bagian video DHCP relay, sudah ada link download soalnya di bagian deskripsinya di sini.